manhaj tarjih, yaitu cara memahami agama menurut Muhammadiyah itu yang pertama ada wawasan. Umat Islam sendiri cara melihat agama itu wawasannya ya macam-macam. Ada wawasannya ke masa lalu, segala sesuatu itu diukur menurut masa lalu. Padahal kita menghadapi masa depan yang berbeda dengan masa lalu. Masa lalu itu zaman siapa? Zaman yang disebut kaum salaf. Sehingga cara pandangnya disebut salafi. Kalau Muhammadiyah bagaimana wawasannya? Banyak wawasannya, ada 6 ya. Wawasan tajdid, melihat itu ke depan. Jadi tidak melihat ke belakang. Contohnya dalam putusan tarjih itu, ibu-ibu tidak boleh jadi pemimpin. Itu wawasan masa lalu. An yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pengurusnya, sebagai pemimpinnya soheh. Lah dalam Muhammadiyah kita itu orientasinya ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka pada tahun 1976 di abad yang lalu, Majelis Tarjih dan Tajdid memutuskan boleh perempuan menjadi pemimpin. Bagaimana dengan hadis tadi? Pertama, hadis itu tidak menyangkut perkara ibadah mahdoh, tidak nyangkut sholat, tidak nyangkut puasa, itu nyangkut mu'amalat. Mu'amalat itu prinsipnya bagaimana? Sudah ada kaidahnya, al aslu fil mu'amalati al ibahah. Mu'amalat itu prinsipnya boleh, illa ma yadullat dalilu alat tahrim, kecuali hal-hal yang dilarang. Larangan itu pun dipahami dalam konteksnya. Mengapa Nabi melarang perempuan menjadi pemimpin? Ya karena di zaman beliau kecuali 1-2 orang, umumnya perempuan waktu itu tidak memiliki pengalaman publik. Mereka lebih banyak hidup dalam ruang domestik, di dalam 4 tembok rumah suaminya, tembok kiri kanan depan belakang. Nah, disitulah mereka hidup, tidak di luarnya. Artinya keinginan Rasulullah itu jadi pemimpin itu harus orang yang paham dunia di luar rumahnya sendiri. Karena kalau tidak begitu, itu nanti ya bisa kacau balau. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamatnya. Kiamat itu dunia hancur. Jadi hal tersebut akan mengalami kehancuran. Artinya hadis tadi, hadis yang pertama saya bacakan itu harus dipahami dengan dihubungkan dengan hadis yang kedua ini. Jadi boleh perempuan
menjadi pemimpin sepanjang terpenuhi yang kedua, yaitu ahli dalam masalah yang dia pimpin. Dan syarat itu ya berlaku untuk laki-laki juga. Orang laki-laki kalau enggak paham, ibu bapak pedagang suruh mimpin rumah sakit. Mimpin rumah sakit mestinya ya dokter. Kan begitu. Nah, jadi itulah tadi. Jadi boleh perempuan menjadi pemimpin sesuai dengan hadis yang kedua, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah, yang menghendaki adanya keahlian dalam bidang yang dipimpin. Artinya ada kemampuan untuk memimpin, itu semangatnya. Jadi itu cara memahami tadi. Jadi memahami hadis itu, nah ini menurut metode, ini ada metode memahami hadis itu nggak boleh satu hadis kita baca lalu kita tafsirkan satu hadis, nggak bisa. Dia harus dihubungkan dengan ayat Quran, dengan hadis-hadis yang lain, dengan kaidah-kaidah gitu. Nah, jadi itu manhaj tarjih itu seperti itu. Ya. Jadi ada wawasan. Tadi wawasannya satu apa? Tajdid, berorientasi ke depan. Jadi tidak berorientasi ke belakang. Yang kedua sumber. Ada sumbernya itu yang pokok dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dari mana kita memahami agama? Ya dari Quran dan Sunnah. Tapi itu tidak cukup, perlu namanya sumber paratekstual. Para itu artinya di samping, bertindak sebagai sumber-sumber pendamping. Sumber pokoknya Quran dan hadis. Lalu ada sumber-sumber pendamping. Misalnya, ya tentu kita sering mendengar ijma, kesepakatan kaum muslimin. Nah, walaupun untuk mencapai kesepakatan itu tidak mudah. Ada kias. Kias itu analogi. Misalnya di zaman Nabi nggak ada bir, yang ada itu khomer. Lalu bir ini dikiaskan hukumnya kepada khomer misalnya. Nah, jadi seperti itu. Ada maslahat, sesuatu yang tidak didukung oleh Al-Quran dan Sunnah, tetapi sebaliknya tidak dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah, namun jelas mengandung kemanfaatan yang baik bagi kita. Nah, itu adalah ajaran agama. Jadi namanya kemaslahatan dan banyak yang lain-lain. Jadi ini namanya sumber-sumber pendamping. Kemudian ada pendekatan bayani. Ya, bayani tadi pakai ayat-ayat Quran dan hadis. Tapi di samping bayani, yang kedua pendekatan burhani, berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu apapun yang terkait. Bisa ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu antropologi, sosiologi, kedokteran, astronomi umpamanya. Dan yang ketiga itu irfani. Irfani itu kedalaman kesadaran nurani. Sebab banyak sesuatu hal yang tidak cukup diputuskan berdasarkan logika akal ansih. Mungkin secara logika benar, tapi secara nurani belum
tentu layak untuk dikerjakan atau diputuskan. Ada yang protes. Nah, korban itu kan perintah agama. Kok diubah-ubah menjadi impak? Impak itu kan bisa kapan-kapan. Nah, pertanyaannya kenapa majelis tarjih membuat keputusan seperti itu? Itu dasarnya irfani. Misalnya masjid, karena di situ orangnya mungkin ya orang gedongan istilahnya, lingkungannya itu banyak duitnya. Korban sapi sampai 30 ekor. Disembelih, dibagi-bagikan dagingnya. Berapa hari daging korban itu rata-rata ibu bapak bertahan di rumah bapak ibu sekalian? Berapa? Ya 2 hari atau 3 hari, dah habis daging korbannya. 30 kali 30 900 juta habis 3 hari. Sementara yang korban gempa tadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yang kena COVID itu dia hanya berjualan pagi untuk makan sore. Itu satu anggotanya kena COVID, lalu nggak boleh jualan. Takut kan zaman itu kan begitu, tutup semua. Bahkan orang mau ngantar makanan ke rumahnya disangkutkan di pagar itu karena takut dan mencekamnya itu. Lah ini ada peristiwa korban COVID itu 2020-21 masih ya, sampailah 2002 masih ada sisanya 3 kali korban, terus habis 900 juta itu. Dia diberi juga, kan cuma tahan 3 hari, tapi berasnya dari mana? Yang lainnya dari mana? Maka karena itu utamakan membantu mereka yang terpapar korban tersebut. Nah, itu secara logika ya, nyembelih itu ajaran agama. Tapi bagaimana kita mempraktekkannya dalam situasi dan kondisi tertentu? Yaitu tadi perlu kepekaan nurani itu, ya. Itu inti pokoknya. Nah, sekarang kita masuk ke KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, dalam rangka menentukan posisi hari dalam putaran bumi yang tak pernah berhenti kecuali pada hari kiamat. Nah, Muhammadiyah mulai tahun 1446 tanggal 1 Muharram mulai menerapkan apa yang disebut kalender Hijriah Global Tunggal. Dengan kata lain, kalender Islam yang bersifat global tunggal. Itu. Jadi artinya global itu 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, atau 1 tanggal 1 hari di seluruh dunia. Sebuah ijtihad baru di abad kedua dalam Muhammadiyah. Jadi ini sebuah ijtihad baru. Ternyata banyak orang mengklaim kalendernya itu 2 hari 1 tanggal, mengklaim juga global. Nah, misalnya Muhammad Audah, itu seorang insinyur ahli astronomi, membuat kalender Hijriah global, tapi 2 zona barat, zona timur. Zona barat itu benua Amerika, zona timur itu 4 benua lainnya, Australia, Asia, Afrika, Eropa. Jadi ini 1 kalender. Untuk benua Amerika 1 kalender. Jadi bumi ini dibelah 2. Pada masing-masing ini berlaku kalender yang berbeda. Bisa jadi di Amerika sudah tanggal 1, di 4 benua lainnya masih tanggal 30.
Tapi dia mengklaim global juga. Jadi kalender Hijriah global, tapi dengan 2 zona. Jadi boleh kita katakan kalender setengah global itu ya. Jadi setengah global ya, karena setengah bumi 4 benua dan 1 benua Amerika 1, kemudian yang sebelah timur 4 benua. Jadi 2 ini beda. Nah, Mekah itu terletak di benua Asia, ya, benua Asia. Nah, itu dalam tahun tertentu kalender sebelah timur 4 benua ini bisa jadi terlambat 1 hari. Nah, kenapa kita berijtihad baru seperti itu? Satu, karena umat Islam di abad sekarang hidup dalam suatu dunia global yang sudah menyatu. Nah, kita sudah menyatu dalam dunia global, masa masih tanggalnya beda-beda? Kan tidak masuk akal. Yang kedua adalah suatu keanehan kalau umat Islam masih hidup dalam kondisi yang tidak dapat menyatukan sistem tata waktu dengan bentuk kalender unifikatif. Unifikatif itu 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Yang ketiga karena adanya ibadah yang lintas kawasan. Jadi ada ibadah dalam Islam lintas kawasan. Kapan hari Arafah itu? Yaitu hari jamaah haji wukuf. Kapan jamaah haji itu wukuf? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi menghendaki kalender yang sama. Kalau tanggal 9 Zulhijjah di Mekah jamaah haji wukuf, kita yang ada di Indonesia akan mempuasainya, berarti tanggal kita di sini harus sama dengan tanggal di sana. Dalam kenyataannya sering-sering tidak sama. Kenapa sering tidak sama? Karena kita menerapkan kalender lokal. Jadi untuk mengatasi itu kita perlu kalender global. Nah, jadi, karena ada nas yang bila dipahami secara cermat menghendaki KHGT. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Haditsun sahihun rawahu At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, puasa itu hari semua kamu berpuasa. Dalam bahasa Arab tasumuni ini jamak. Jamak itu semua kamu. Jadi semua umat Islam itu berpuasa pada hari yang sama. Idul Fitri pada hari yang sama, Idul Adha pada hari yang sama. Seperti kita sholat Jumat pada hari yang sama. Perkembangan pikiran. Syakir mengatakan demikian. Yang kedua, tahun 78 Konferensi Istanbul I untuk penyatuan kalender. Ketika itu diberi ukuran tinggi bulan 5 derajat. Tinggi bulan itu apa maksudnya? Tinggi bulan itu adalah sudut yang terbentuk di mata kita. Dari mata kita ini ditarik garis lurus ke ufuk barat, tempat bulan itu muncul. Satu garis. Dari mata kita ditarik pula ke titik pusat bulan, satu garis lagi. Jadi ada garis begini. Nah, di sini ini 5 derajat, itu namanya tinggi. Jadi mengukur benda langit itu tidak berapa kilometer tingginya, gak bisa diukur begitu. Jadi mengukur jarak benda langit itu dengan derajat. Dari mata kita tarik garis lurus, tarik lagi garis lurus, berapa sudut yang terbentuk. Nah itu cara
menghitung tinggi. Kalau dihitung tingginya nggak bisa itu, gimana ngukurnya? Ya walaupun bisa, tapi nggak digunakan sistem seperti itu. Elongasi 8. Elongasi itu artinya apa? Dari mata kita ditarik garis lurus ke titik pusat bulan. Satu garis. Kemudian dari mata kita berdiri di atas bumi begini, ditarik garis lurus yang lain ke titik pusat matahari saat matahari tenggelam. Untuk kepentingan ini. Tapi elongasi itu sendiri kapanpun, dimanapun bulan itu ditarik garis lurus 2 itu tadi. Berapa besar sudut yang terbentuk? Yaitu minimal 8 derajat. Itu tahun 78. Itu baru kriteria. Tapi bagaimana dia dituang dalam bentuk kalender global? Saat itu belum bisa dibuat. Belum punya pengetahuan umat Islam pada waktu itu. Masih debat hisab ruqyat sampai sekarang nggak hentinya. Belum bisa buat kalian. Tahun 78 juga, ini ilmuwan Islam dari Malaysia, Muhammad Ilyas, Profesor Muhammad Ilyas, menemukan hisab global, menghisap seluruh dunia. Kalau dulu sebelumnya itu menghisap hanya di Jakarta, hanya di Yogyakarta, berapa tinggi bulan, berapa elongasi di Yogyakarta, di Jakarta, di Bandung, di Banda Aceh dan mana. Kalau ini seluruh dunia. Nah, jadi itu. Dan ini sumbangan beliau yang sangat besar kali. Berkat sumbangan beliau ini, umat Islam bisa memikirkan kalender global. Tahun 2007, Majelis Tarjih mengadakan seminar internasional tentang penyatuan kalender Islam di Jakarta. Intinya menyatakan perlu penyatuan kalender Islam secara global. Tahun 2008, OKI, waktu itu singkatan dari Organisasi Konferensi Islam. Kalau sekarang singkatan dari Organisasi Kerjasama Islam. Sekarang, dulu tahun 2008 itu Organisasi Konferensi Islam, yaitu organisasi negara-negara Islam sedunia. Indonesia masuk di situ. Tanggal 13 dan 14 Maret 2008 membuat deklarasi Dakar, karena sidangnya di ibu kota Senegal di Afrika, Dakar. Apa bunyi keputusannya? Keputusannya menyatakan dalam rangka pembaharuan Islam. Jadi dalam rangka pembaharuan Islam itu sendiri, kami menyampaikan seruan, kami ini peserta sidang OKI, kepada negara-negara kita, negara anggota OKI itu, dan para pakarnya, ya ahli-ahli lah di situ, agar melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya menyatukan kalender Islam guna mendukung penguatan citra Islam di mata dunia. Jadi ini perintah OKI. Jadi penyatuan kalender itu bukan bikinan Majelis Tarjih, tapi sudah bergulir demikian sampai pada tingkat OKI, Organisasi Kerjasama Islam, yaitu kumpulan negara-negara Muslim. Kita lanjutkan. Tahun 2008 juga, tanggal 15 Oktober, diadakan Temu Pakar 2. Temu Pakar 2. Siapa penyelenggaranya? ISESCO. ISESCO itu adalah UNESCO-nya OKI. Kalau UNESCO itu PBB, ISESCO itu
KI. Jadi organisasi ekonomi, politik dan sosial dari OKI itu tadi. Mengadakan temu pakar 2 dan alhamdulillah kebetulan saya ikut hadir di situ dan memberi makalah. Itu untuk pertama kalinya rumusan kalender Islam itu dibuat secara jelas. Kalau tadi belum. Tadi siapa tadi Syakir, dia belum bisa membuat kalender global itu seperti apa. Muhammad Ilyas membuat kalender yang diklaim global tapi 3 zona. Lumayan tadi yang saya ceritakan Muhammad Audeh itu 2 zona. Ilyas malah 3, Amerika, Eropa dan Timur Tengah, kemudian Timur Jauh. Belum bisa dia membuat satu kalender untuk seluruh dunia. Nah inilah pertama kali di Temu Pakar 2 tahun 2008. Jadi baru saja, belum terlalu lama umat Islam mampu membuat rumusan kalender global itu seperti apa. Kemudian tahun 2016 kalender 2008 ini disempurnakan di Turki dengan nama kalender Hijriah Global Tunggal. Kata tunggal ini ditambahkan dalam konferensi Turki itu karena banyak kalender-kalender global mengklaim global tapi ada yang 2 zona, 3 zona, 4 zona. Nah ini yang 1 zona. Nah jadi Majelis Tarjih memutuskan kalender global itu tidak bikin-bikinan. Jadi ini adalah hasil dari konferensi yang berlangsung beberapa puluh tahun dan terakhir di Turki. Nah, jadi ini bukan kalender bikinan Muhammadiyah Bapak Ibu, tapi ini adalah kalender hasil pertemuan umat Islam sedunia. Di Turki 2016 itu ada 60 negara yang pesertanya sekitar 127 orang. Ya alhamdulillah juga saya bisa ikut hadir. Nah jadi itulah kalender Hijriah global itu. Ini kriterianya agak rumit, nggak usah dipikirkan, terutama ibu-ibu itu banyak berpikir nanti menurut ilmu kosmetika mempercepat kerut raut muka itu ya. Jadi nggak usah dipikirkan nih kriteria ini gimana itu tugasnya Majelis Tarjih. Jadi Majelis Tarjih itu hanya membuat dalam bentuk kalendernya, mencetak dan menghitung kalendernya, tapi rumusannya tidak dibuat oleh Majelis Tarjih. Ini keputusan dunia. Nah inilah yang coba kita tawarkan ke seluruh dunia. Kalender Hijriah global itu perluasan dari kalender selama ini. Nah ini kawasan yang putih ini namanya wujudul hilal. Jadi itulah Ibu Bapak secara mudah pengertian umum apa itu kalender Hijriah global tunggal. Kalender 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Dan ini merupakan ijtihad Muhammadiyah pada abad kedua dari usia Muhammadiyah tersebut. Jadi inilah tugas kita. Dan diputuskan pada Muktamar ke-47 di Makassar dalam Muktamar 2015 di Makassar bunyinya memutuskan untuk mengupayakan berlakunya kalender Islam internasional, bahasanya begitu, kalender Islam internasional. Dalam Muktamar baru lalu ke-48 di Surakarta dimasukkan dalam Risalah Islam Berkemajuan pada bagian perkhidmatan global. Perkhidmatan global itu
Kita berkhidmat untuk dunia secara keseluruhan, antara lain bentuk khidmat global itu adalah mengupayakan berlakunya kalender global. Nah, jadi itu yang ketiga, dalam putusan musyawarah nasional tarjih tahun 2024 di Pekajangan yang baru lalu, bulan Februari yang baru lalu. Kenapa diputuskannya di Pekajangan? Dipilih tempat itu karena disitulah majelis tarjih itu lahir. Jadi majelis tarjih dan tajdid lahir di Pekajangan tahun 1927. Nah, saya mengusulkan dulu kepada majelis tarjih itu tahun 2027. Kata majelis tarjih, kita kan bicara tahun Hijriah, bukan bicara tahun Masehi. Jadi tahun Hijriahnya itu ya tahun ini. Nah, jadi karena itu diberlakukan pada tahun ini. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kita sampaikan. Tapi perlu dicatat loh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini sudah pakai tahun Hijriah global tapi kok masih berbeda saja seperti dulu. Apa bedanya? Ya, karena belum semua orang menerapkannya. Termasuk Saudi Arabia masih pakai ru'yat. Nah, yang memakai di seluruh dunia ini siapa? Jadi negara-negara di Eropa sudah menggunakan, karena yang menyelenggarakan konferensi Turki itu sponsornya antara lain adalah Organisasi Islam Eropa dan Turki itu. Jadi mereka menerapkan itu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.